Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Shadaqallahul Azim. Para pemirsa jamaah pengajian Ahad pagi rahimakumullah, dalam melaksanakan tugasnya sebagai khalifah, Abu Bakar As-Siddiq suatu hari melakukan sebuah kunjungan inspeksi. Dalam kegiatan itu, khalifah melihat seorang kakek tua yang sedang sibuk mengurusi tanaman pohon kurmanya. Kegiatan ini menarik perhatian khalifah, mengingat kakek yang sudah tua renta ini terlihat begitu semangat mengurusi pohon kurma di kebunnya. Maka khalifah kemudian bertanya kepada kakek tua ini, "Wahai kakek, mengapa Anda begitu semangat dan masih saja mengurusi pohon kurma itu? Padahal Anda tidak akan menikmati buah daripada pohon kurma itu." Mendengar pertanyaan khalifah yang bernada protes kepada kakek ini, maka sang kakek menjawab, "Wahai khalifah, sungguh pun aku tahu aku tidak akan bisa menikmati pohon kurma ini, tetapi insya Allah semua turunanku, semua anak cucuku pasti menikmati pohon kurma ini." Mendengar jawaban ini, khalifah begitu terkejut dan mengapresiasi kepada sang kakek itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, dari sepenggal kisah khalifah dengan sang kakek, kita dapat mengambil teladan yang sangat baik bagi kehidupan kita, yang sangat baik bagi kehidupan kita sebagai komunitas muslim. Paling tidak ada 3 teladan, 3 pesan yang dapat kita ambil dari peristiwa ini. Yang pertama adalah visi amaliyah muslim. Visi amaliyah muslim harus berorientasi kepada jangka panjang. Artinya bahwa apa yang dilakukan oleh kita semua selaku umat muslim harus berorientasi jangka panjang, bukan untuk hari ini. Ketika kita melakukan sesuatu, itu artinya kita sedang menyiapkan hasil bagi generasi kita setelahnya. Itulah yang dicontohkan oleh kakek ketika dia menjawab pertanyaan dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika kita membangun organisasi kita, ketika kita membangun persyarikatan kita, ketika kita membangun amal usaha kita, dan apapun aktivitas kita, maka jangan lupa untuk menguatkan tekad bahwa itu sesungguhnya bagian daripada visi amaliyah kita sebagai muslim yang jauh ke depan. Al-Quran begitu tegas memberikan inspirasi dalam poin ini. Dalam surat Ad-Duha, Allah menegaskan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walal akhiratu khairul laka minal ula." Bahwa sesungguhnya yang akhir itu atau kehidupan akhirat itu lebih mulia, lebih baik daripada hari ini. Itulah visi amaliyah seorang muslim yang selalu berorientasi jauh ke depan. Teladan yang kedua
dari dialog Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan kakek ini adalah terkait dengan bagaimana kita beramal demi generasi kita. Artinya bagaimana kita menyiapkan fasilitas, bagaimana kita menyiapkan apa saja yang bisa mendukung bagi terciptanya generasi-generasi yang unggul. Inilah sungguhnya tanggung jawab kita. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah, aw 'ilmun yuntafa'u bihi, aw waladun salihin yad'u lahu." Itulah sungguhnya spirit dari Nabi SAW, bahwa manusia akan mati meninggalkan apa saja yang pernah dilakukannya. Tetapi pertanyaannya adalah, sudah siapkah kita semua jika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita meninggalkan tinggalan-tinggalan yang baik, tinggalan-tinggalan yang istimewa bagi generasi kita. Inilah sesungguhnya yang dipesankan dalam dialog Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan kakek tua ini. Maka apapun yang kita siapkan sesungguhnya dalam rangka mengarahkan, dalam rangka membangun generasi-generasi unggul bagi kita semua. Sebagai sebuah keluarga, kita sesungguhnya dituntut untuk melahirkan generasi dari keluarga kita. Sebagai sebuah persyarikatan, kita sungguhnya dituntut untuk melahirkan generasi-generasi unggul yang bisa menjalankan roda persyarikatan di masa depan. Inilah teladan yang kedua dari kisah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan kakek tua itu. Yang ketiga, teladan yang dapat kita ambil adalah bagaimana kita menyiapkan generasi itu, bagaimana kita menyiapkan generasi penerus kita. Di dalam Al-Quran, Allah mengingatkan kepada kita agar kita tidak termasuk di dalam orang-orang yang disinggung Allah dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa liyaqulu qawlan sadida." Dan hendaklah orang-orang itu merasa khawatir jika meninggalkan generasi setelah mereka itu bi'afan, generasi-generasi yang lemah, khafu 'alaihim, yang mereka merasa khawatir akan keberadaannya. Falyattaqullah, maka hendaklah bertakwa kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaklah berkata sesuatu yang baik kepada siapapun. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah bagaimana generasi-generasi kita itu harus dididik secara baik. Di'afan dalam ayat tadi bisa bermakna banyak. Yang pertama, dia bisa bermakna ad-da'af al-imani, lemah iman, lemah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan kepada semua orang yang beriman. Di'afan bisa juga bermakna ad-da'af al-i'tiqadi, yaitu kelemahan dari segi akidah. Bisa juga bermakna ad-da'af al-iqtisadi, yaitu lemah dari segi ekonomi, atau bahkan ad-da'af al-fikri, lemah dari segi ideologi. Tidak bangga menjadi seorang muslim, tidak mampu berjuang sebagai seorang muslim di dalam amal usahanya dan dalam aktivitas-aktivitas yang lainnya. Inilah di'afan. Maka dengan demikian, dalam konteks pendidikan misalnya, bagaimana kita bisa mengantarkan generasi kita sebagai sosok yang dalam Al-Quran disebut dengan khair ummah, maka khairiyatul ummah al-islamiyah harus menjadi visi bagi kita semua.
Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, maka ini maknanya adalah bagaimana kita bisa menjadi khair ummah, dan itu harus kita buktikan. Kita harus menjadi syuhada'a 'alan nasi, menjadi saksi bagi seluruh manusia di dunia bahwa kita adalah khair ummah, umat terbaik. Dan itu adalah challenge, dan itu adalah tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bisa melestarikan khairu ummah itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Jamaah pengajian ahad pagi rahimakumullah, itulah pesan yang dapat kita ambil dari dialog Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan kakek tua itu terkait dengan proses penanaman pohon kurma yang sungguhnya bisa memberikan teladan bagi kita semua. Intinya, marilah sama-sama kita berjuang untuk menyiapkan generasi kita, bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk kebaikan generasi kita, dan itu adalah sunnatullah, bahwa hidup harus terus berlanjut, dan itu adalah bagian daripada visi dan misi Khalifatullahi fil ard. Demikian, semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.